Di bukit sepi yang tidak ada di peta manapun, tinggal seorang pria tua yang dikenal dengan nama Pak Lian. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Tidak ada yang tahu kenapa ia tinggal sendirian. Tapi satu hal yang selalu membuat orang bertanya-tanya adalah ini. Setiap malam, Pak Lian menanam sesuatu di tanah. Orang-orang di desa bawah bukit menganggapnya gila. Dia bilang dia menanam bintang, kata mereka sambil tertawa. Apa dia pikir langit bisa tumbuh dari tanah? Tapi Pak Lian tidak pernah menjelaskan. Ia hanya membawa lentera kecil, sekop tua, dan satu toples berisi debu halus berkilauan. Lalu menanamnya perlahan, setiap malam, satu demi satu. Dan setiap pagi, tak ada apa-apa di sana. Hingga suatu malam, seorang gadis datang. Namanya Sera. Sera tidak datang karena penasaran. Ia datang karena patah. Ia berjalan ke bukit itu setelah menulis surat perpisahan pada dunia. Dunia yang katanya kejam, dingin, dan membuatnya merasa seperti tidak ada tempat untuk pulang. Di bukit itu, ia bertemu Pak Lian. "Sedang apa?" tanyanya dengan suara serak. Pak Lian menatap gadis itu tanpa terkejut. "Menanam bintang," jawabnya lembut. Sera tertawa, pahit. "Saya datang ke sini untuk mengakhiri semuanya. Tapi malah ketemu kakek gila." Pak Lian tersenyum. "Mungkin karena kamu sudah siap melihat bintang yang tidak semua orang bisa lihat." Lalu, ia mengangkat toples kecil itu. "Ambillah satu genggam. Tanamkan sendiri." Sera, entah kenapa, menurut. Ia menggali tanah dengan tangan, menaburkan debu, dan menunggu. Tak ada yang terjadi. Sampai malam itu, langit yang biasanya kelam di atas bukit mulai menyala. Bukan bintang di langit, tapi titik-titik cahaya kecil yang muncul dari tanah. Satu persatu, seperti kunang-kunang yang tidak mau pergi. Mereka mengapung pelan, menari, membentuk pola, dan membisikkan sesuatu dalam diam. Kenangan, kenangan-kenangan indah yang dulu pernah membuat Sera hidup. Tawa ibunya, pelukan temannya, suara cinta yang pernah ia pikir selamanya. Semua muncul dalam bentuk cahaya kecil itu. Sera menangis. "Kakek, ini bintang." Pak Lian mengangguk. "Bintang-bintang ini hanya muncul untuk mereka yang benar-benar kehilangan. Mereka mengingatkan bahwa kita pernah bercahaya dan bisa bercahaya lagi." Sejak malam itu, Sera datang setiap malam ke bukit, menanam, menangis, mendengarkan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak ingin pergi dari dunia ini. Hari demi hari berlalu, bulan berganti. Sera pulang ke desanya, lalu kembali dengan orang-orang lain. Mereka yang patah, yang kehilangan, yang sudah tidak percaya hidup layak dijalani. Dan setiap dari mereka melihat bintang, karena mereka melihat dari luka. Dan cahaya hanya bisa masuk dari celah itu. Namun, satu pagi, Pak Lian tidak bangun. Ia duduk di bawah pohon, wajahnya damai, lentera kecilnya redup. Di pangkuannya, secarik kertas. "Aku hanya penjaga sementara. Bintang-bintang ini milik kalian sekarang. Tanamlah bukan untuk melihat cahaya, tapi untuk memberi cahaya pada yang kehilangan arah." Sera menangis, tapi kali ini bukan karena ingin menyerah.
Tapi karena ia tahu hidup bisa seindah ini, ia mengambil sekop tua itu, mengisi toples dengan debu baru milik Pak Lian yang tersisa. Dan di malam pertama ia menanam sendiri, lebih dari 100 bintang muncul. Bukit itu kini dikenal sebagai Bukit Cahaya Jiwa. Tempat orang-orang datang bukan untuk mengakhiri, tapi untuk mulai lagi. Pernah merasa dunia terlalu gelap untuk dilalui? Tulis di komentar. Aku mungkin jatuh, tapi aku belum selesai. Dan bantu sebarkan cerita ini, siapa tahu ada seseorang yang sedang butuh alasan untuk bertahan malam ini.